Lintas Bandung sepekan kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Firly Nur Rahim, satu pelaku UMKM, pemilik toko Mama Khas Banjar asal kota Banjarbaru yang dipidana gara-gara masalah kemasan produk UMKM tanpa label kadaluarsa, dituntut lepas dari segala hukuman. Tuntutan ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Usai beberapa kali dilakukan persidangan secara terbuka, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut lepas dari segala hukuman terhadap Firly Nur Rahim, satu pelaku UMKM, pemilik toko Mama Khas Banjar asal kota Banjarbaru, Senin petang. Tuntutan ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum JPU dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri Banjarbaru setelah sebelumnya agenda pemeriksaan terhadap terdakwa Firly Nur Rahim yang dipidana gara-gara masalah kemasan produk UMKM tanpa label kadaluarsa. Menurut Faisal Abrori, kuasa hukum dari Firly Nur Rahim, dengan tuntutan lepas dari segala hukuman patut disyukuri karena seperti yang diharapkan pihaknya dan selanjutnya pihaknya akan melakukan pledoi atau pembelaan dalam persidangan berikutnya. Pembelaan adalah hak dari terdakwa dan itu adalah bagian dari rentetan hukum acara pidana kita, sehingga kita tetap harus membuat pledoi tersebut secara tertulis agar menjadi dokumen hukum yang bisa dipakai untuk case-case berikutnya nanti ke depan, bahwa hal ini tidak boleh lagi terjadi untuk masa depan pengusaha UMKM. Alhamdulillah kan dari semua yang sudah diikhtiarkan kan, terus dari bantuan Pak Menteri, anggota DPRD, terus kuasa hukum dan semua teman-teman, juga pengusaha UMKM yang sudah sangat support. Saya berterima kasih banyak atas ini semuanya. Terus terkait hasil ini, saya harapannya pas hasil vonis keputusan nanti tidak jauh berbeda lah dengan yang tuntutan yang di hari ini tadi. Kasus yang viral di media sosial sehingga memantik kepedulian anggota Komisi 7 DPR RI serta Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM Maman Abdurrahman hingga adanya rapat dengar pendapat umum RDPU Komisi 3 DPR RI ini sebagai bukti bahwa negara serta perwakilan masyarakat di DPR RI hadir untuk peduli kepada pelaku UMKM. Dari Banjarbaru, Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Bathari dari fraksi PKS berharap penegakan hukum diperketat melalui pengawasan dan patroli pihak terkait mengenai kenakalan remaja. Maraknya dugaan tawuran remaja dan gangster di Banjarmasin mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PKS Bathari. Politikus dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS ini menekankan perlunya kolaborasi antara Pemko Banjarmasin dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP dan kepolisian untuk menggelar operasi cipta kondisi secara rutin. Dia menyatakan tidak hanya penertiban minuman beralkohol dan norma kesusilaan, tetapi juga harus ada penanganan terhadap tawuran remaja dan aksi gangster yang meresahkan masyarakat dengan meningkatkan kewaspadaan dan perketat pengawasan. Warning ya sebenarnya ya kepada kita semua gitu, agar harus meningkatkan pengawasan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita berharap kepada pemerintah dalam hal ini agar menindaklanjuti hal ini. Siapa sebenarnya yang berbuat itu? Apa permasalahannya? Ya, pihak kepolisian agar katakanlah menindaklanjuti hal ini, ya kan? Kemudian permasalahannya apa, dan bagi kita semua agar menjaga kemudian jangan sampai di Kota Banjarmasin ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Katakanlah dalam tanda kutip kenakalan remaja harus kita jangan sampai terjadi di Kota Banjarmasin gitu ya, sehingga Kota Banjarmasin ini menjadi kota yang aman.
Ia merekomendasikan agar patroli dilakukan minimal 2 kali dalam sepekan, terutama pada malam Sabtu dan Minggu di setiap kecamatan. Dirinya juga mengingatkan orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak remaja mereka. Risna, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha atau biasa disebut Hari Raya Kurban, salah satu pengusaha atau pedagang sapi kurban yang juga anggota DPRD Banjarmasin dari fraksi PKS Nur Rahman mengaku mulai kebanjiran orderan. Pengusaha atau pedagang hewan kurban seperti sapi jelang Hari Raya Kurban atau Idul Adha 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini mulai kebanjiran orderan. Seperti pengusaha yang satu ini, sebut saja Nur Rahman yang juga menjabat sebagai wakil rakyat, anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi PKS, daerah pemilihan Banjarmasin Selatan ini, dirinya mengaku sudah menyiapkan 400 ekor sapi untuk masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya yang hendak merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah dengan berkurban. Yang mana menjelang Hari Raya Idul Adha 2025, aktivitas perdagangan hewan kurban mulai ramai terlihat, seperti miliknya yang berada di kawasan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Basiri Selatan. Muatan kemarin itu 400 ekor aja, dan alhamdulillah di sini dari 400 ekor sudah 5 hari ya di sini. Sudah alhamdulillah sudah sisa kurang lebih daripada 70 ekor. Jadi di atas 300 ekor alhamdulillah sudah keluar. Yang terendah itu kemarin itu ada harga itu 15 jutaan, sampai untuk sapi lokalnya itu sih di harga 21.500 di daging 100 kiloan untuk bobot daging bersih ya. Kalau untuk tulang kotor sih kurang lebih dari 300-an. Nah, tapi kalau untuk sapi luar di sini ada yang itu bahkan ada lewat daripada 30 jutaan ada. Lah, artinya kan karena kita di sini juga jualnya jual partai aja, artinya untuk membantu masyarakat sekitar supaya jangan terlalu jauh untuk cari sapi untuk ibadah kurban. Jadi kita siapkan di Kota Banjarmasin sini. Ya alhamdulillah di sini tempatnya ini nggak jauh lah. Nah, jadi sekarang masyarakat yang mau melaksanakan ibadah kurban ini nggak terlalu sampai ke mana-mana gitu kan cari ini kan. Jadi cukup datang ke kandang kami. Insya Allah ini adalah tempat yang paling terdekat lah untuk di Kota Banjarmasin, karena ini di Basiri ini kan di tengah. Untuk harga sapi yang disediakan bervariasi tergantung ukuran dan jenis sapi. Harga sendiri dibanderol dari harga 15 juta sampai 30 jutaan untuk sapi lokal yang didatangkan dari Pulau Kangean, Jawa Timur. Saat ini sekitar 300 ekor sapi lebih sudah keluar dibeli oleh pelanggan. Dirinya memastikan sapi yang dijualnya berkualitas dan memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban secara Islam. Untuk pembelian dalam kota, Nur Rahman memastikan biaya pemeliharaan dan pengangkutan gratis bagi pembeli di tempatnya. Murtasia, Banjar TV. Pemirsa, televisi lokal Kalimantan Selatan Banjar TV meraih kategori terbaik pada Anugerah Syiar Ramadan 2025 yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Selatan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kalimantan Selatan menggelar Anugerah Syiar Ramadan ASR 2025 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin Sabtu 17 Mei 2025. Pada ASR 2025 ini, KPID Kalimantan Selatan melombakan sejumlah kategori untuk kelompok televisi dan radio. Hadir mewakili Gubernur, Kepala Biro Kesra, Kapolda Kalsel, Kepala Binda, Wali Kota Banjarmasin, dan Bupati Tabalong, serta sejumlah undangan lainnya. Adapun kategori tersebut terdiri dari ceramah non-talk show, dakwah dialog, kultum, wisata budaya, ajang bakat, dokumenter, feature, serta liputan Ramadan. Pada penganugerahan tersebut, Banjar TV meraih juara pertama kategori ceramah dengan judul Komunikasi Hati Seorang Hamba, dibawakan pimpinan Pondok Pesantren dan Panti Asuhan RMA Banjarbaru, Dr. Muhari, atau sering disebut Guru Muha, sebagai penceramah dalam program Ramadan 2025 lalu. Pada tayangan tersebut, Guru Muha menjelaskan tentang trik jitu komunikasi hamba dengan sang haliknya. Dalam komunikasinya, hamba mesti membersihkan sinyal hatinya dengan memperkuat frekuensi taubat, sabar, syukur, serta sifat hati yang disukai Tuhannya. Ahmad Rijani, Banjar TV. Pemirsa, rangkaian kegiatan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan yang ketiga tahun 2025 secara resmi dibuka
dengan persembahan Malam Pentas Karya menampilkan suguhan karya tari pedalaman dari perwakilan Taman Budaya se-Kalimantan. Tidak terkecuali UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan yang menyuguhkan tari punggah. Pemukulan gendang tatau oleh staf ahli Gubernur Kalteng, Yuwas Elko, bersama Ketua Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia, serta para Kepala Taman Budaya se-Kalimantan, membuka secara resmi rangkaian kegiatan Temu Karya Taman Budaya Regional Kalimantan ketiga tahun 2025 di panggung terbuka Taman Budaya Kalteng di Jalan Temanggung Tiong 13, Kota Palangkaraya, Minggu 18 Mei 2025. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan cenderamata berupa sumping dan laung Dayak oleh Kepala Taman Budaya tuan rumah kepada para Kepala Taman Budaya se-Kalimantan, yang dibalas pemberian souvenir khas Banjar oleh Kepala OPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan, Suharyanti. Terima kasih Ibu. Ya, untuk pemerintah Provinsi Kalimantan diterima langsung oleh Bapak Yuwas Elko. Terima kasih untuk cinta dan kasihnya luar biasa. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan selanjutnya untuk Ibu Wildani selaku Kepala Taman Budaya Kalimantan Tengah. Selanjutnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. OPTD Taman Budaya Kalsel menampilkan sebuah karya tari berjudul Tari Punggah, dibawakan para penari dari Kabupaten Balangan di panggung terbuka Taman Budaya Kalteng di Jalan Temanggung Tiong ke-13, Kota Palangkaraya, Minggu 18 Mei 2025. Tari Punggah merupakan tari garapan baru, menggambarkan pergaulan pemuda-pemudi hingga terjadilah sebuah usaha dari dua orang pemudi yang ingin menarik perhatian pemuda Dayak untuk menjadi pasangannya. Namun salah satu pemudi merasa galau karena dirinya tidak dianggap dan melampiaskan kekecewaannya dengan cara yang salah, menyebabkan gadis Dayak mengalami sakit aneh sehingga dilakukan ritual Mairung atau tradisi pengobatan suku Dayak Balangan, khususnya suku Dayak Maanyan, untuk mengobati penyakit karena gangguan spiritual atau pengaruh roh jahat. Ritual Mairung biasanya dipimpin seorang balian atau dukun yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan dunia roh dan memberi obat-obatan tradisional. Menurut Kepala Pamong Budaya Disdikbud Balangan, Yansa, penampilan ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri dan berharap kegiatannya bisa terus berlanjut untuk wadah silaturahmi dan saling mengenal budaya yang ada di Kalimantan. Kami dari Kabupaten Balangan menjadi bagian dari perwakilan Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan malam ini kita membawakan tari punggah, sebuah tari karya garapan yang memang udah puluhan tahun tapi ditampilkan lagi gitu. Menceritakan tentang pergaulan muda-mudi Dayak, para pemuda gitu. Tetapi dalam pergaulan itu sering di dunia sebenarnya gitu terjadi perselisihan atau ketidakcocokan gitu. Nah, ketidakpuasan atau ketidakcocokan itu tidak jarang dilampiaskan dengan cara-cara yang salah. Dan pada akhirnya ya cara-cara yang salah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Begitu kira-kira punggah itu sendiri. Wah, yang ini luar biasa sekali sebenarnya acara. Tentu sebagai ajang wadah silaturahmi, saling bertukar budaya, saling mengenal kebudayaan yang ada di Kalimantan. Ini luar biasa sekali. Saya sangat suka dan sangat mendukung. Mudah-mudahan terus meningkat. Sementara Kepala UPTD Taman Budaya Kalsel, Suharyanti, mengaku kemeriahan Malam Pentas Karya ini terasa sangat luar biasa. Terlebih penampilan dari Provinsi Kalsel sukses menarik perhatian para penonton dengan kemasan yang berkualitas. Jadi momen ini sangat bermanfaat dalam artian kita bisa menambah apresiasi kepada kita seniman kita sendiri dari Kalimantan Selatan dengan melihat sebagaimana perkembangan tari di masing-masing provinsi. Dan alhamdulillah Kalimantan Tengah sangat luar biasa penyajiannya. Ini juga menjadi bagian dari
semangat kita bahwasanya supaya seniman-seniman kita di Kalimantan Selatan bisa menjadi sebuah wawasan atau sebenarnya inspirasi baru lagi bagaimana nanti dalam memberikan sebuah karya-karya seninya akan semakin berkembang. Persaingan dalam hal ini persaingan yang sangat sehat karena sebuah kreativitas, sebuah inovasi, sebuah bentuk pertunjukan yang benar-benar perkembangannya bisa kita handalkan menjadi sebuah kualitas dari masing-masing provinsi. Dengan temu karya Taman Budaya Regional Kalimantan ini, bisa melihat bagaimana perkembangan dunia seni, khususnya seni tari, guna menjadi sebuah inspirasi dan wawasan baru bagi para seniman dalam membuat sebuah karya ke depannya, serta menjadi ajang pelestarian kesenian dalam rumpun Kalimantan. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Baik pemirsa, selanjutnya akan kami hadirkan seputar serba-serbi pasar. Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi.